Bahkan sampai ada Mas, ini uang buat ibu jenengan. Sampai gitu. Iya, karena udah mendidik saya Merinding. menjadi orang seperti ini gitu. 3, 2, 1, action. Yeay. Boleh. Halo, balik lagi ke Mills Podcast. Hari ini kita Hari ini. akan kedatangan tamu spesial, inspiratif. Dia tuh suka menolong juga, Pak D. Yang terakhir kita kan penolong Penolong apa kan? juga. Kita kan juga orangnya baik kan, Pak D. Oh iya dong. Jadi kita harus mendatangkan orang yang Harus inspiratif dong, juga. inspiratif dong, Oke. harus dong. Pak D tahu nggak nih bintang tamunya? Tahu kan? Siapa Pak D? Sebutkan bintang tamunya. Bintang tamunya adalah Milian Motor. Milian Motor guys. Akhirnya ya bisa mendatangkan Mas Milian. Iya nih, eksklusif nih di sini. Eksklusif Iya, eksklusif nanti. eksklusif. Sebabnya kemarin di YouTube itu. Mm-mm. Di YouTube itu kan yang ngechat kan banyak Mas. Iya. Undang Mas Milian Pak Di. Oke, kita hadirkan di sini loh untuk Iya. pemirsa TV semua. Mills Podcast. Mills Kita hadirkan Mas Podcast. Milian. Betul. Gimana kabarnya Mas Milian? Wah, Alhamdulillah mantap luar berarti. biasa, tetap semangat. Oke. Alhamdulillah. Semangat ya, Pak D. Mbak Amara gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Milian baik. Ya, Pak D gimana Wah, kabar? sehat loh Mas, harus selalu sehat. Alhamdulillah. Harus saling mendoakan kita selalu sehat. Alhamdulillah. Eh, Mbak Amara, makasih. iya. Gimana ini kita berani? Hari ini cantik banget dengan baju putihnya. Putih apa hitam sih itu? Sampai silau. Oh ya. Ternyata orang pinter bengkel. Iya. Pinter gombal. Ternyata bener Oh loh. iya. Gombal. Baju putih enggak ada yang cinta emang buta ya, Mbak? Wah, senengane gelap-gelap. Makane lur, nek wong pacarannya cinta buta atau senengane grayang-grayang. Duh, sini ngomahi. Ngomong-ngomong, makasih ya Mas Milian. Ya, Udah sama-sama. mau kesini buat diajak podcast sama kita Kita, gitu. wes. Karena kita kan Betul. salah satu followers Mas Milian. Kita menonton apa tuh namanya video-videonya Mas Milian gitu. Mas itu kan videonya kayak ini yang mungkin beberapa orang yang belum tahu kalian. Nah, Mas Milian ini salah satu yang nge-share videonya di aplikasi TikTok, Di ya, TikTok, Pak D. ya. Nggak apa-apa kan ini sebutin? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu sangat inspiratif, dicek aja TikToknya Iya. Milian Motor ya Mas Ya, Milian. jangan lupa di-follow juga. Ah, itu yang penting jangan lupa follow di-follow juga, juga. jangan lupa. Itu wujud apresiasi kepada Mas Milian. Betul. Nah dia itu kayak sering membantu orang yang motornya mungkin mogok trouble di lah. jalan Ada gitu, trouble di ada jalan. trouble gitu. Nah itu awalnya gimana Mas Milian? Inspirasinya dari siapa? Awal mulanya gimana itu kok bisa membantu orang itu? Gini ya Mbak Amara dan Pak Dejo dan teman-teman semua, untuk yang menginspirasi atau memotivasi itu sebenarnya saya tidak ada. Itu muncul dari diri saya sendiri. Jadi setiap manusia itu emang mempunyai sifat tolong menolong kan. Iya. Nah di situ saya mencoba mengaplikasikan atau melakukan action di Iya, situ betul. dengan kemampuan saya yang saya punya. Nah itu action saya di situ. Oh. Jadi awal enggak ada motivasi, enggak ada yang menginspirasi, tapi ya muncul dari diri sendiri. Itu mulainya dari kapan Mas Milian? Untuk memulainya sebenarnya kalau misal tolong menolong itu kan saya di bidang otomotif udah lumayan lama. Oh. Jadi mungkin dari 2015, tapi tidak saya Jadi expose di posting nggak lah. diekspos. Jadi misal Heeh. ada yang kehabisan bensin itu tahun 2015-an lah nih. Oh, Itu udah kita lakukan di situ. Jadi dari dari diri dalam diri itu udah ada Dorongan. empati lah, Empati ya. ya, empati dan Melakukan. action ya itu. Jadi saya mencoba mengaplikasikan atau memberi inspirasi. Ya kalau untuk konten ini kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu. Padahal dimulainya tahun 2015. 2015. Iya. Udah lama. Wah, 4 tahun itu untuk posting harusnya udah banyak. Tapi kan di situ dulu ya emang mungkin waktu atau emang belum lari ke konten kreator gitu. Oke. Terus ini Mas, aku mau tanya. Kan Iya. jenengan itu kan kalau di jalan nolongin orang itu. Betul. Nolongin orang yang membantu, lebih spesifiknya ke kendaraan ya. Iya. Nah, itu kan pasti ya bukan orang biasa. Orang yang Ada benar-benar keahlian harus pasti. paham betul tentang mesin, tentang kendaraan. Nah, Iya. itu backgroundnya jenengan itu sebenarnya gimana tuh Mas? Oke, untuk background di otomotif, saya dulu emang sekolahnya di otomotif juga. Jadi Oh, saya emang punya basic itu iya, ya. betul Pak D. Jadi saya sekolah dulu SMK itu di SMK Negeri 1 Sedayu. Woi. Nah, iya, sama tau Ade. Ah iya. Buat alumni SMK SMK. Sedayu, ya alhamdulillah lulusannya
lho ono Iya. Ada yang wujude. membantu. Setidaknya moralnya apik ya. Yo ono sing beberapa orang termasuk aku. Lanjut Mas. Ya untuk itu apa di 2011 itu lulus Ya. kan di kendaraan ringan itu kan di mobil. Iya. Kemudian saya sempat merantau juga Pak D. Oh, sempat merantau juga. Iya Di mana di kah itu? Jakarta. Wow, anak Jakarta. Iya. Jakarta nih. Jakarta Lu sama. kapan Logo pulang? Kurang lebih sekitar 2 tahun di sana. Oh, 2 tahun. 2 tahun kemudian saya balik ke Jogja itu sambil kuliah. Jadi saya Oh, tuh kuliah sambil Kerja. bekerja sambil kuliah dulu. Oke. Jurusan? Jurusan dulu itu manajemen informatika yang saya geluti. Oh. Ora bala-bala lur. Jadi STM mesin baru dilanjut Mm-mm. informatika. Iya, Manajemen informatika. informatika. Gimana itu Mas Milian? Luar biasa. Tepuk di- tangan dulu loh buat kalian dulu luar biasa loh. Luar biasa loh. Jadi- Beneran, luar biasa. Mantap. Aku juga baru tahu ini kalau ternyata. Iya. Oh. Iya, mantap. Lanjut Mas. Ya dulu di kuliah kan dari saya mencoba cari kerja di Jogja. Ya. Setengah tahun itu ya wirawiri itulah Pak D. Oh, wira-wiri. Mbak Amara jadi ke sini tapi alhamdulillah di tahun 2013 awal itu Oke. saya kerja di salah satu bengkel besar di Ya. Bantul sampai sekarang. Jadi kurang lebih sekitar 11 tahun sekarang. Bengkel di Bantul atau perusahaan besar di Indonesia. Betul, Ah, ya itu gitu. aja. Iya, nggih. Gitu ya dapat bocoran seperti ini. Ya, jadi itu kurang lebih apa Heeh. background saya di bidang otomotif. Jadi dari situ saya mencoba mengeksplor apa yang saya punyai, kemampuan saya, keahlian saya itu supaya bermanfaat Iya. buat masyarakat. Iya. Itu saya melakukan itu gitu. Mantap. Mantap. Tepuk tangan. Luar biasa Tren. Luar biasa. Ini Backgroundnya Dari nanti ini sampai selesai kita tepuk tangan. tepuk tangan terus. Ini luar biasa Mas Ren. Ini Terlang- dia punya keahlian. Tertakjub-takjub. Ya toh, orang yang punya keahlian tapi bisa menggunakan keahlian itu untuk menolong sesama, menolong orang lain yang membutuhkan. Benar. Itu luar biasa. Dia apa tuh Mas Milian tuh memanfaatkan benar ilmunya. Ya, Itu. betul. Dan mengaplikasikan ke masyarakat. Betul sekali. Dengan hal yang positif. Nah, itu teman-teman juga harus kayak gitu. Iya. Nah, Mas Milian dari Iya. tadi kan kita ngomong dari tadi manggilnya Mas Milian. Iya. Nah, ini biasanya kalau di TikTok tuh orang tuh pakai nama samaran kan, Mbak De? Bener, Seringnya. aku Ini anu, nama asli atau memang namanya jenengan ini? Oh ya, tak kenal maka tak apa? Tak tung-tuang. Oh ya. Tak saya. Kenal maka tak jadi nikah. Kalau saya Tak tak sayang. kenal maka tak kenalan dulu ya. Oh betul. Oke, nice. Betul. Jadi nama saya itu sebenarnya Mas Rian gitu. Oh, Mas Rian. Iya. Rian. Jadi Kok bisa jadi Milian? jadi nama Milian itu saya ambil dari nama istri saya Mm-mm. dan nama saya, jadi saya gabungin gitu loh biar so sweet. Kayak Jadi sweet sekali. jadi namanya kan Mila gitu kan. Mm-mm. Jadi Mila Rian gitu. Jadi Milian. Milian. Mil Wah, Mil Milian. Ian. Oh, seperti program Mills kita. Podcast. Mills. Iya. Mills Ian Podcast. So tak ambil alih ini. Waduh, di akuisisi bahaya ini. Terinspirasi langsung. Waduh, Jadi bahaya itu ini. awal-awal apa berdirinya Milian Motor ya. Jadi sebenarnya itu Mbak Amara sama Pak D itu awalnya itu saya personal branding sebenarnya itu. Oh, oke. Iya. Jadi awalnya itu saya ingin ya istilahnya kan sekarang bisnis kan. Iya. Oh, Saya iya. ingin memperkenalkan Oh. bisnis saya itu sebenarnya lewat TikTok itu ingin sekarang istilahnya personal branding. Yes. Dari situ saya nge-branding diri saya sendiri Yes, betul. untuk kedepannya bisnis kedepannya biar ya insya Allah tujuan saya itu ya mempunyai bisnis lah di mungkin di bidang otomotif. Oke. Tujuan itu kemudian dengan trust atau kepercayaan Yes. dari masyarakat itu insya Allah akan feedbacknya ke kita gitu. Oke. Oh, Berarti ini tak Jadi- simpul kayak gitu. Iya, Jadi Mas Milian itu punya angan-angan iya dari betul. personal branding Branding Iya. ini. akan menjadi company branding. Betul. Oke. Wah, Cerdas ini Mas Milian. mantap ini. Dari personal Mantap. branding diolah akan menjadi company Iya. branding. Jos. Tadi Mantap. juga ini Pak Dekan, Mas Milian tadi awal-awal bilang kalau dari 2015 udah menolong orang cuman nggak Iya, dikontenin. enggak diekspos lah. Kenapa? Ini aku dari tadi sebenarnya penasaran. Kenapa? Kenapa baru Kenapa? sekarang? Iya, kenapa itu karena itu? apa? Pengen orang yang terinspirasi mungkin? Atau Iya. aku gimana? ngerti gitu iki. Apa? Mungkin loh, mungkin karena
tahun itu belum nikah sama Mbak Mila, jadinya belum belum ada Milian namanya. Motor, jadi belum ada akunnya mungkin. Mungkin loh ya. Pak De. Gimana Mas? Ceritanya gimana Gimana, itu? Mas? Kalau dulu ya emang apa sejarahnya itu ya itu apa nggak pengen diekspos. Oke. Cuman sekarang dunia sosmed itu semakin Yes. berkembang, Iya, kita juga betul. harus menggunakan sosmed Iya. itu dengan baik. Baik. Nah, ini selain personal branding tadi, Iya. saya juga harapannya tujuannya menginspirasi kepada Mills Iya. generasi Yes, Z iya, itu iya. bahwa kita itu bisa bermanfaat buat orang lain dari segi ah. manapun, nggak harus pakai seperti saya, tapi semua hal itu bisa bermanfaat gitu Mbak Amara, Pak Benar, D. benar. Jadi ya menginspirasi Orang-orang masyarakat berarti. gitu. Oh iya benar Pak Orang-orang De. untuk selalu jangan takut dan harus selalu mau berbuat baik. Iya, Betul. betul. Mantap. Ya Mantap itu. sih ini Pak De kan. Nah, iki aku ono pertanyaan iki. Nah, jenengan ini masalah nganu iki, masalah karir iki. Ngeri karir ini. Karir ini. Jenengan Wah, itu derdek ini. jenengan itu solo karir atau ada komunitas? Untuk saat ini saya solo karir. Solo karir. Bener-bener di jalan Ya, pribadi. pribadi. Pribadi membantu, misal ada yang mogok itu telepon saya pribadi. Oh iya toh. Iya, cuman karena keterbatasan saya gitu, jadi terkadang kan yo sibuk toh Pak De, Oh. sibuk kerja, sibuk nanti sama keluarga juga. Jadi saya belum berani untuk menyantumkan nomor saya. Oh. Jadi Oh, tertentu iya. Berarti gitu. sesuk suwe ning suwe iso dadi duwe call center iki. Betul, itu harapan ke depannya. Call center Milian Motor call center. Harapannya Pak De. Wah, mantap. Tapi juga saya sebenarnya pengen gratisin sebenarnya, tapi selama ini belum mampu gitu. Oh, itu aja Ya, udah membantu. banyak yang loh. mendoakan kok Mas. Pasti besok Iya. akan suatu saat pasti akan besar jenengan. Karena Amin amin. modal jenengan itu sudah modalnya apa? Modal berbuat baik Mas dan Betul. ikhlas. Nah itu saya meyakini itu. Amin amin amin. Itu Amin. berarti Mas Milian ini ya muter Jogja itu berarti. Iya, selama ini saya Hmm? itu ya emang mungkin pagi itu berangkat kerja. Berangkat kerja. Itu kalau semisal ada yang trouble di jalan itu Iya. pasti saya Bantu. bantu. Kemudian nanti pulang kerja gitu. Saya kan juga udah on cam kan, jadi saya misal ada saya bantu juga. Semisal kalau malam gabut, nah itu muter nanti Rolling. sama teman-teman, ada sama Mas Momo, Oh, sama iya. Mas iya, Gedang iya. Goreng gitu, Mas Oh. ABC Pantau gitu. Itu Nah itu kita sama teman-teman tuh kalau malam sering nongkrong Sering di salah kopdar satu ya? ya Kopdar. kopdar Ngopi-ngopi situ. darat Ya. Iya, kopdarnya membantu orang ini Pak. Kopdarnya luar biasa kopdare. Sangat- Kopdare sangat benar-benar luar biasa. bermanfaat. Nah, itu berarti nggak ada jadwal muternya berarti ya Mas? Kalau Milian ya? saat ini saya belum. Belum ada. Jadi kayak ya udah kalau gabut baru Baru muter, muter, kalau iya. ada yang nge-call baru Baru bantu gitu. Kalau dari ini kalau kita lihat kontennya Mas Milian ya, itu ada yang 6 juta 6 penonton. juta view. Wah, itu Itu banyak banget Pak De. wah Aku itu tapi ya banyak melihat itu. kontroversi. itu. Ya, Nah. lanjut. Itu sampai 6 juta view ya itu Mas Milian, Iya, betul. membantu mbak-mbak apa dari mana Kalimantan? Dari mana Iya, ya itu Pak? Dari Jawa tuh. Dari Sumatera. Dari Sumatera. Selatan, Padang ya. Aku bilang tadi kontroversi itu maksudnya kontroversi bagi netizen. Bagi netizen emang. Kontroversi kan waktu alah sing ditulungi mergo ayu. Nah, Nah, itu Mergo ceritanya cewek, coba cowok. Ceritanya gimana itu, Mas? Piye ini, Mas? sampai ketemu mbak-mbak itu Jenengan juga gimana? menanggapi kaya ngono kuwi gimana? Coba Mas Milian. kalau Sesuatu saya kalau dulu. nanggepin itu ya mungkin masuk lewat kuping kiri keluar lewat kanan. Wah, Gitu, jangan wes. Mas. Tak bilangin Mas jangan. Pripun? Masuk kuping kiri, Heeh. balik kuping kiri, Mas. Wah. Kalau masuk kuping Mental. kanan, bisa nyantol. Oh, bisa nyantol. Sing ngliwati, Mas. Oke, jadi ceritanya tuh ya saya pulang kerja itu. Pulang kerja, saya coba lewat di daerah Jalan Wates. Jalan mata. Jalan Wates. Di situ saya dari dari timur, dari barat itu ada Mbak Dia namanya. Dia dorong motor, jadi saya putar balik. Saya hampiri dia, ternyata bannya tuh kempes gitu. Jadi di situ ya seperti yang di video itu yang bisa teman-teman lihat. Itu apa adanya, nggak ada rekayasa, nggak ada apa-apa, jadi kayak gitu. Kemudian saya bantu, saya pompa, saya jelaskan
penyebab penyebab kempesnya itu kenapa gitu dan sebagainya dari pelek gitu. Mbak Amara pun Mbak dia pun juga sering ternyata kejadian seperti itu. Jadi mungkin peleknya kotor gitu. Jadi teman-teman mungkin kan apa ramainya tuh karena si cewek cantik ini loh jadi seperti itu. Sama netizen Indonesia ya. Padahal nggak semua ya apa ya yang cewek itu apa semua tak bantu, simbah-simbah, bapak-bapak, ibu-ibu itu saya bantu semua. Jadi saya nggak pilih-pilih. Jadi di netizen tuh karena itu up itu ya macam-macam seperti itu gitu. Saya nanggepinnya wes biasa wae gitu. Oke. Berarti itu dibantu sampai selesai sama Iya, sampai selesai kita bantu. Terus ini Mas. Itu hubungannya sampai sekarang masih berhubungan baik, masih sering komunikasi, sering ini enggak dalam artian bukan hubungan yang ini ya, maksudnya untuk menambah otomatis menambah ya persaudaraan lah. Karena merasa ditolong biasanya orang kan akan selalu ingat pasti itu. Nah, itu apakah masih sering maksudnya ya kontak-kontak lah sekedar tanya kabar atau apa itu masih enggak? Kalau untuk Mbak Dia saya mencoba kan ada endorse masuk itu. Ada endorse masuk ya. Sebenarnya ada endorse masuk. Saya udah menghubungi Mbak Dianya, tapi karena mungkin dia punya privasi tersendiri, jadi dia tidak mau expose. Ya, mau jadi expose ya seperti itu. Jadi ya kita pribadi hubungannya. Jadi saya temui dia di tempat kerjanya, terus saya jelaskan ada endorse masuk gini-gini. Ternyata Mbaknya tidak mau. Gitu. Tapi itu endorse-nya nggak jadi berarti? Endorse-nya cancel. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya kita udah coba konsep biar Mbak Dianya mungkin kayak pas itu kan maskeran gitu nggak apa-apa gitu, tapi tetap nggak mau beliaunya nggak. Tapi ya nggak apa-apa mungkin bukan rezekinya. Iya. Tapi itu rame banget sih. Itu rame pol. Jutaan nih nonton nih. Beberapa orang tuh komen kan itu aku itu yang bener yang mana sih aku semua kayaknya. Nggak ada itu. 4 orang ya bilang itu saya Mas, itu saya gitu. Biasa, pengennya ya pengen viral. Pansos biasa. Padahal aku percaya itu Pak De. Oh itu aku yang pertama itu aku percaya itu. Kok pas tak gini lagi loh ada aku lagi ambil tut nggak ada itu di keempat-empatnya tuh nggak ada semua. Nggak ada. Emang Mbaknya itu emang privasi banget. Iya. Alah. Terus Mas Milian lagi yo pripun Pak De ini kalau jenengan itu kan pastilah konten apalagi dari 2015 pasti jenengan banyak sekali ya nolong orang kejadian-kejadian ataupun suatu ya peristiwa lah yang mungkin Mas Milian yang memorable sing sesuatu sing iki aku kena di hati ataupun dalam hatian di hati itu seneng dan susah loh ya. Seneng dan susah maksudnya seneng banget aku so nulung iki, susah mungkin ternyata seperti larang banget iki. Nah mungkin seperti itu ada enggak sesuatu yang memorable yang sampai sekarang itu akan keinget terus? Banyak Pak De sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu. Yang paling berkesan itu yang pertama adalah yang viral pertama kali itu videonya Pak Iksan. Pak Iksan. Ya, Pak Iksan itu yang motornya 100 motornya C800. C800 beliau itu di Ring Road Selatan di dekat UMY itu Pak De. Itu dia motornya mogok. Nah, motornya mogok. Kemudian saya hampiri, saya benerin motornya mogok, udah beres, udah bisa nyala. Ternyata bannya juga kempes. Dari sini judulnya double kill. Ya double kill betul. Di situ, kemudian saya coba tambal. Di situ saya coba tambal. Itu maghrib Pak De. Iya, saya pulang kerja tuh soalnya. Jadi saya coba tambal, ternyata tambalannya nggak kuat. Dan akhirnya saya ganti ban dalamnya. Di situ saya bikin terunyuhnya tuh gini, orang tua mungkin beliau itu kok masih mengendarai sepeda motor sama istrinya loh. Seberapa umurnya? Ya paling sekitar 60-an lah. Jadi bener-bener kasihan gitu loh. Malam-malam sore ya. Sore ya. Jadi beliau sampai sekarang kontak-kontakan terus gitu. Silaturahmi. Iya, silaturahmi. Saudaraannya tambah sedulur ya Mas ya. Iya, itu yang bikin
perasaannya wah jadi kelingan wong tuwa. Jadi nek sore bapakku ning dalan kok piye-piye jadi harus apa ya bener-bener bikin terenyuh gitu. Jadi itu video pertama yang saya up, yang video up sampai 1,2 juta. Itu yang pertama kali tahun lalu. TikTok, Instagram itu juga up. Jadi itu awal-awal yang bikin viral itu. Di Instagram berarti juga viral cuma? Banyak juga. Banyak juga. Oh my god, bapaknya. Tapi bapaknya sampai sekarang loh masih silaturahmi sama saya. Silaturahmi ya. Masih. Sebenarnya sih pengen donasi ke beliau tapi belum sempat ada waktu buat silaturahmi. Oke. Ini tadi kan yang masalah jenengan seneng ya. Iya. Sekarang yang 180 derajat. Yang jenengan kecewa atau sedih. Mungkin sedihnya dalam artian wah aku gak iso nulung atau gimana mungkin atau monggo Mas. Atau yang ada lagi mungkin atau yang ditolong nggak tahu diri nggak tahu atau monggo silakan. Ada nggak itu Mas? Banyak sih Mas namanya di jalan toh. Iya. Modus-modus seperti yo ono itu. Mas wong ditulung yo kurang ajar ya ono. Ada banyak. Jadi kalau lihat konten saya teman-teman yang modus habis bensin bapak-bapak itu juga saya sih niatnya membantu aja. Jadi di situ ada seorang bapak yang dorong motor, tak tanyain kan, kenapa Pak gitu kan, ternyata bensinnya habis, kan di situ deket warung Madura, jadi monggo Pak, kulo tumbaske gitu, saya tumbaske, udah selesai gini-gini, beliaunya cerita macam-macam gitu loh, jadi kayak anaknya kabur dari rumah karena gara-gara minta HP nggak diturutin, jadi kabur. Sebenarnya ya kemudian jadi seolah-olah dia itu apa modusin saya biar mau ngebantu uang gitu loh melalui storytelling. Iya jadi seperti itu tapi saya cuma sing nolongso gitu. Betul kayak nolongso gitu Pak D. Kemudian ya untungnya saya nggak kena di situ. Jadi ya saya cuma ngasih wejangan aja yang sabar Pak, nanti pasti putrinya juga pulang dan sebagainya gitu. Setelah selesai kemudian bapaknya pergi, itu si penjaga warungnya itu cerita, Mas kenal nggak gitu? Enggak, itu udah 4 kali seperti itu. Ternyata. Nah itu modus ya, itu nggak boleh ditiru. Tapi kalau saya niatnya membantu, enggak. Kalau misal dia niatnya seperti itu biar urusannya sama yang di atas saja. Jadi niatnya itu. Kemudian ada lagi Pak D yang apa ya? Ada lagi. Tapi nggak ke expose karena waktu itu hujan deras banget. Di Ring Road Selatan juga itu ada bapak motornya mogok karena kehujanan. Sampai terus banget saya juga lewat di situ. Ngelepek Jermane pelepek. Ngelepek di situ ternyata businya mati. Udah tak bantu, udah nyala. Oke, udah beres. Kemudian lain hari dia datang ke bengkel saya buat ngasih apa ya kayak souvenir gitu loh. Itu jadi waduh nge-give gitu jadi jadi mau saya tolak tapi yo waduh gitu. Tapi kok paus. Jadi situ bener-bener hujan terus banget Pak D. Di situ ya Allah ternyata yo perjuangan nih seorang bapak mencari nafkah itu. Iya. Berarti kalau Mas Milian kan ini bapaknya bisa datang ke tempat Mas Milian berarti tiap ngobrol. Berarti tiap tiap membantu tuh biasanya obrolannya sampai situ gitu. Sampai tahu ini di TikTok ini, saya kerja di sini, gitu-gitu juga. Iya, kalau misal mungkin agak muda pasti saya larinya ke situ. Tapi kalau ke bawah biasanya ke tempat kerja, rumah gitu. Pantesan bapaknya ke situ datengin. Dapat gift paus. Jadi dia ngasih sebagai tanda terima kasih gitu. Iya. Jadi itu berkesan tapi nggak soalnya ya hujan terus soalnya nggak bisa kamera kan takut rusak tuh. Jadi itu dan terus banget. Berarti itu nggak di kamera? Enggak di video. Enggak di video. Tapi itu berkesan nanti. Sangat berkesan ya. Sangat berkesan. Rahasia gitu. Aku mau nanya lagi ya, Mas Milian itu kan di jalan. Iya. Itu kan aku nonton loh Mas, itu kok nak wong awam loh mungkin mikirnya masih kurang gawean gitu. Motor nggawa kompresor, nggawa apa magic jar lho. Magic jar kaya magicom nang motor lho jenenge apa kuwi nggawa
sing genah iki nggawa iki lho, sing marekan kuwi nggawa kompresor berarti. Betul, penasarannya di situ. Itu jane jenengan tuh pada saat rolling itu. Mm-mm. Itu jenengan bawa apa aja? Sik sebentar Mas. Ya, Tapi kalau diizinkan nanti aku boleh ngeliput motornya ya. boleh. Mau tak biar pemirsa itu tahu. Pemirsa tahu biar ini loh. Ternyata yang dibawa ini mungkin nanti tak jelasin di situ. Tapi jelaskan dulu yang dibawa apa? Ya. Jadi netizen itu memang penasaran dengan apa yang saya bawa. Aku ya penasaran Mas sini kotak kuwi apa ya. Mas sepil alatnya itu Oh, banyak, ini Doraemon gue penasaran. tuh, banyak banget, tapi saya sendiri tuh nggak pernah jawab. Nah, sekarang jawab di sini. Ya. Ini spesial lagi nih di spesial sini. ya, harus jawab di sini. Apa itu Mas? Jadi kalau saya tuh yang pertama yang sering yang sering kejadian di jalan itu pasti saya antisipasi. Yes. Kan kebanyakan ban bocor. Kalau dulu awal-awal kalau tahu itu saya cuma pakai box kontainer. Box kontainer itu itu isinya pertama ya alat-alat kunci-kunci. Kemudian ada ban dalam, ada ban dalam juga. Ban dalam ada, kemudian pompanya masih pompa manual, masih kik nih kok. Di Pak Iksan pun juga masih kik nih kok. Itu kan dulu pompa itu lumayan bagus Mas. Karena pada saat jengkel pompa ban cepet. Lanjut Mas. Ya itu kemudian alhamdulillah upgrade. Oke, jadi pelan-pelan saya bisa beli box, ada top box sama set box juga ditambah. Jadi saya alatnya lebih bisa dibilang bengkel keliling gitu. Jadi alhamdulillah bisa, mungkin bongkar di TKP pun saya bisa. Tapi yo suwe banget kan. Jadi alhamdulillah bisa. Kemudian yang paling spesial tuh kompresornya. Penasaran banget sama kompresornya. Kok ada kompresor di motor gitu. Jadi itu tuh kompresor saya bikin sendiri Pak D. Oh, bikin sendiri? Iya. Oh, dirancang sendiri ini. Iya, dirancang sendiri. Itu dari tabung apar. Itu saya dapat dari damkarnya Bantul. Tapi alhamdulillah gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kan kompresornya kompresor DC, jadi kompresor yang menggunakan aki Pak D. Ya. Itu saya beli online gitu. Saya beli online, kemudian saya bikin saya rakit supaya si apar itu berfungsi buat nyimpen isi anginnya itu ya. Jadi di situ alhamdulillah jadi kompresor. Tapi kecil Pak D. Tapi luar biasa. Iya. Daripada ngompoh. Betul. Tapi kita apresiasi loh sih. Berarti jenengan tuh ya wong kreatif tenan, pintar berarti. Dari tabung apar. Jadiin kompresor ya. Luar biasa. Alhamdulillah Pak D, ya ilmunya moga-moga ya itu ya selalu ngikuti zaman lah, jadi iso ngutik-utik. Oh, iki berarti ngene. Nah, aku ono singkatan iki. Tadi terinspirasi Mas Milian bilang bengkel keliling. Iya. Kita buat singkatan aja. Apa? Kelingan. Apa itu, Pak? Bengkel keliling Milian. Weh, iki usul yang bagus ini. Jadi kelingan, bengkel keliling Milian. Kelingan. Kelingan ya Pak Dewa, iki iso di yo ono royalti nih Mas. Waduh. Ada royalti. Nah, ceritanya langsung ya Pak D ya. Langsung. Berarti itu untuk alat-alat berarti perjalanan waktu bakal bertambah gitu. Iya, tapi kalau ban dalam tadi bawa berapa Mas? banyak, dari Matic ready, kemudian cup atau bebek itu ready, ada spot ready, sama yang ring donat itu juga ready. Wah, jadi saya buat antisipasi. Kan macam-macam. Ini Pak D mau ganti ban dalam sekarang Pak D? Orang aku ganti celana dalam. Selain itu juga saya pribadi ketika Ramadan kemarin itu ada namanya sedekah ban Pak D. Oh, sedekah ban. Iya. Itu program. Saya sendiri. Wah, mantap. Di mana itu Mas? Infonya di mana? Saya di konten gitu. Yang berkesan itu Pak Sobirin namanya, itu orangnya di Kulon Progo. Jadi itu saya beli ban baru, ban luar maksudnya. Saya keliling area sana yang di Nanggulan itu loh. Saya coba cari petani yang bannya tipis. Oke. Ya. Sing bannya kebalik itu toh. Iya, bannya kebalik Pak D. Ban luar. Betul Pak D. Jadi di situ alhamdulillah ketemu sama Bapak Sobirin. Itu saya bantu bannya itu. Jadi di sini tuh tujuan saya nggak cuma
ngebantu yang bermasalah di jalan, tapi ngebantu yang mungkin dia secara nggak langsung nggak membutuhkan, cuma saya tahu dia membutuhkan ini. Buat keselamatan juga. Iya, dan insya Allah tuh rezekinya pahalanya tuh mengalir melalui roda-roda yang berkeliling. Iya, seperti itu. Luar biasa. Luar biasa anak ikan asli. Luar biasa asli. Tersentuh ini. Oh, berarti nganu itu apa, sedekah ban ya? Iya, namanya sedekah ban. Sedekah ban itu berarti jenengan kayak membuat ya informasi. Iya. Informasi terus nanti ada orang yang atau orang yang dermawan lah mau menyedekahkan uang untuk ban. Betul. Berarti open donasi enggak Mas ini? Open donasi. Iya. Open donasi. Iya. Mantap. Sementara melalui link yang di TikTok itu di profilnya itu Saweria. Iya, tapi banyak follower atau teman-teman itu yang DM sebenarnya. Minta nomor rekening seperti itu. Nomor rekening. Iya, jadi luar kota itu banyak banget Mbak, dari Jepara itu banyak, tapi untuk saat ini tuh saya mengelola itu rodok panas itu loh. Jadi saya sendirikan, jadi agak deg-degan nanti kalau kecampur dan jadi saya harus benar-benar bisa dipercaya buat mengelola itu. Tapi saya masih belajar ini Pak D. Mudah-mudahan selama ini ya yang dibutuhkan di jalan saya pakai uang itu. Oke. Oh, berarti ini termasuk buat upgrade alat-alat juga pakai uang itu dari juga donasi ya? teman-teman. Iya benar-benar Pak De. Sip. Kan kalau alat-alatnya bagus nanti bisa membantu orang lebih banyak dengan berbagai permasalahan mungkin ya. Oh, mantap. Terus ada mungkin atau sudah mungkin dibuat oleh Mas Milian sistem donasinya atau itu mungkin seperti apa itu? Untuk saat ini saya belum profesional Pak De, jadi masih belum terbuka. Jadi tapi oke loh itu programnya bagus loh, maksudnya bener-bener dan nyoto gitu loh. Aku ning dalan yo nulungi wong mungkin dari abal-abal situ. gitu. Berarti itu alurnya gimana Mas? Jadi orang DM ke Mas Milian, terus nanti bilang mau donasi untuk keliling itu, betul. Baru transfer. Iya, baru transfer. Nah setelah itu orangnya dikasih tahu ini uangnya saya pakai buat beli ini Mas, gini atau gimana nih buat untuk saat ini teman-teman follower itu rata-rata rela mau diapain aja. Bahkan jadi bahkan ada yang sampai trust lah. Trust. Jadi percaya. Bahkan sampai ada Mas, ini uang buat ibu jenengan. Sampai gitu. Iya, karena udah mendidik saya menjadi orang seperti ini gitu. Jadi kurang uga kademen naik gas. Jadi seperti itu. Jadi mereka udah benar-benar trust, udah percaya sama saya. Wes sak karepmu gitu. Tapi ada yang not ke situ buat orang tua, buat ibu gitu. Karena sudah berterima kasih karena telah mendidik luar biasa anak yang seperti saya. Luar biasa. Iya, tapi ya emang benar. Tepuk tangan meneh ngono. Luar biasa. Sama ya Mas yo, selamat ya kelahiran putra ya. Alhamdulillah. Putri lagi ya? Iya, putri lagi. Selamat, semoga jadi anak yang soleha. Amin. Sehat-sehat terus adiknya. Aku lihat-lihat ini di kontennya Mas Milian tuh sebenarnya jarang sih ada orang yang berkata negatif gitu ya. Makanya Mas Milian tadi bilangnya ada tapi jarang. Makanya tadi kan Mas Milian bilang donasi aja tuh mereka trust gitu. Nah, aku lihat-lihat juga nggak ada sih yang kayak aneh-aneh. Tapi aku tetap penasaran sih Mas Milian. Siapa tahu orang itu tuh ada yang mungkin nggak suka sama Mas Milian karena kontennya itu, tapi bilangnya lewat DM mungkin atau apa gitu, ada nggak Mas? Untuk selama ini positif semua ya Mbak. Alhamdulillah. Untuk selama ini positif. Gak ada gak ada apa ya jenenge ya, haters atau haters. Tapi ya kalau di komen itu rata-rata yang haters itu udah dibalesin sama teman-teman. Malah mereka yang backing jenengan mereka yang sikat lagian aneh orang kontennya baik kayak gini masa di haters. Yang kemarin tuh kalau yang mbak-mbak 6 juta itu dibilangnya banyak sih yang bilang ya itu kan karena mbak-mbak aja gitu, karena itu cewek aja, coba aku dibilang gitu. Ada yang bilang kayak gitu, padahal enggak ya Mas ya? Enggak, semua tak bantu. Semuanya dibantu. Itu mungkin ini sih netizen baru. Enggak lihat konten. Enggak pernah betul. Enggak lihat. Bukan netizen baru, dia baru punya HP baru dan punya sosial media. Oh gitu. Oh my god, positif gitu sekali. Aja, positif thinking gitu. Aku ate kon Mas iki. Iki mungkin kan gini. Jenengan bidang ya, tak bilang bidang apa hobi apa bidang ya, nulungin orang di jalan, spesifiknya kendaraan.
ada teman kita yang kita undang kemarin di sini. Iya, betul. Bapak Momo Wikan. Wah. Wikan itu kan juga Bapak. ya bidangnya, hobinya itu kan ya senang nolongin orang. Itu di jalan dulu kenal toh? Kenal. Ya, itu kenalnya gimana dulu? Dulu waktu itu Mas Momo baru live. Oh, baru live di TikTok toh. Itu di Jalan Wates juga. Jalan Wates itu ada mahasiswa. Cowok sama ceweknya gitu. Oh iya. Bannya bocor. Itu dari Gamping, Pak De. Dari Gamping ke Buaran itu nggak ada tambal ban. Nah, kemudian kan saya lihat teman-teman itu ini Milian masih lihat ini kan saya komen juga toh. Nah, so saya di situ kan Mas Momo itu. Saya coba kan deket dari rumah Pak De. Misal dari Jalan Wates itu saya wis nekat bablas buat ngebantu itu, alhamdulillah di barat pom bensin itu ya FPI atau apa namanya? Oh, Pasean. Pasean itu ketemu, tak bantu Mas gitu. Dari situ awal kita kenal. Kemudian udah beres toh. Udah beres. Kita di angkringan PKU depan PKU itu ngobrol sampai subuh. Itu awal-awal kita kenal gitu. Jadi sampai sekarang pun wis nanti posisi nanti gitu. Wis sekarang komunikasinya wis. Tapi pernah ini berarti sering ini berarti apa tuh keliling Jogjanya bareng gitu? Iya, sering. Oh, sering. Mantap. Sama teman-teman sering. Jadi posisi nanti misal kita keliling Mas Momo nanti jalan Magelang kan di situ. Oke, nyusul gitu. Ini tak simpul kayak dari narasumber sing kemarin itu kayak ono Pak W. Redor Darat, Mas Momo. Jalan Wates sih banyak kenangan itu. Kenal loh, asli loh. Jalan Wates mulu ya dari kemarin ya Pak De. Oh iya tahu Ade. Iya banyak kenangan sih Redor Darat cerita. Juga Jalan Wates. Jalan Wates banyak kenangan. Oke. Kita langsung ke Mills Kepo ini Pak De. Ada acara Mills Kepo juga. Mills Kepo ini dari TikTok kebetulan. Nah ini teman-teman yang nanya di TikTok nih. Ada yang tanya. Paling mahal pernah membantu siapa Mas? Dari Sibai nih, dari Sibai. Paling mahal pernah membantu siapa? Kan kalau ada aja ya kendalanya. Kan itu. Biasanya kan juga biayanya enggak sedikit itu mungkin nggak usah sebutin orangnya. Tapi kayak apa yang spesifiknya ngebantu apa? Buat Mas Sibai ya. Paling mahal pernah membantu siapa itu ibu-ibu yang di Perempatan Dongkelan itu yang sama teman-teman Polres itu loh. Oh iya. Itu kan CD-nya rusak. CD mahal. Dia kan telepon teman-teman Polres itu telepon. Ono sing motor mogok ini. Jadi saya langsung gas ke situ. Kemudian itu harga CDI harganya 600.000. 600.000 Mas. Iya. Terus piye ceritane iku Mas? 600.000 kemudian saya pakai uang pribadi waktu itu. Pribadi? Iya. 600.000 Mas. Iya, 600.000 kemudian saya suruh bayar ibunya, Bu. Kan itu habis dari bengkel tapi nggak ada barangnya atau katanya buat dorong itu. Padahal rumahnya di mana? Di Sedayu. Waduh, aduh banget kan. Kemudian kata bapak bengkelnya tadi berapa harganya? Gitu saya cuma gitu aja. Katanya 250 Mas. Iya segitu gitu. Saya cuma bilangnya segitu. Padahal aslinya 600. Aslinya 600 tapi ibunya nggak tahu, tahunya 250. Iya, kan karena dia punya rekomendasi dari bengkel yang nggak punya spare partnya tadi loh. Biasanya kali atau 50 gitu. Padahal gitu. 600.000. Padahal 600.000. Iya, soalnya asli Mas. Terus itu endingnya apakah sampai sekarang ibunya tidak tahu atau gimana itu? Ya nggak tahu sampai sekarang. Luar biasa. Biasa. Ini amal jariah ya. Amal jariah. Nggak perlu diperlihatkan tapi kan banyak netizen yang seharusnya nggak usah bayar gitu. Seharusnya nggak usah bayar gitu ya. Di situ sebenarnya ya karena pakai uang pribadi itu yo paling murah. Iya. 600.000 ya Pak De. Soalnya gini Pak De, saya punya prinsip kalau membantu orang yang di depan mata saya itu benar-benar dari hati saya. Oke. Tapi kalau ada panggilan itu berbeda. Coba jelaskan Mas. Jadi gini, misal saya jalan nih, nemu orang mogok. Ya di situ saya emang niatnya ngebantu. Niatnya ngebantu. Dah, nggak usah bayar nggak apa-apa. Tapi kalau misal saya baru nyantai-nyantai tidur-tidur di rumah kok ada telepon, nah itu kan beda. Harus menghargai jasa saya dong. Oh iya. Nah benar. gitu. Ya, Perbedaannya di situ. Benar.
Jadi saya juga harus profesional dalam betul. itu. Profesionalitas ning kono betul itu Mas. Itu harus jenengan bisa betul itu. Wah, Iya. Benar. Kalau di depan mata oke, aku seneng itu. Oke, aku niatin nulung gitu. Iya, kalau by call ya Nah, beda lah. Beda gitu. lah. Kan Oh, prinsip kan Pak Ade seperti betul. itu. Betul Betul Mas sih. Kan Milian. dia kan Luar biasa. aku ditelepon soalnya waktu itu, Hmm. ditelepon sama teman-teman soalnya. Tapi juga spare partnya nek misal enggak ganti pun saya pasti yo nek misal cuma busi itu go wajib, tapi itu harganya memang segitu. Jadi yo mohon maaf ya Bu ya. Jadi ibunya tak tanyain ada uang berapa gitu. Ada kok Mas, ada. Ya untungnya ibunya ada. Oh. Mbaknya deng itu waktu itu mbak ini. Oke. Oke. Itu paling mahal sih gitu. Oke. Itu mahal itu. Yuk, next. Next. Tanya Kemin itu Mbak jenenge siapa, itu yang Mbak tadi loh. Oh alah. Oh alah. Itu kan aku up kan Mas, yang video Mas Milian yang nolongin mbak-mbak yang view-nya 6 juta itu. Ini dari Andi Media Digital nih, tanya Kemin itu Mbak jenenge sopo katanya. Andi Media Digital ya kepo. Kayak dia salah satu fans mbaknya ini dia. Iya banyak banget loh. Karo Mbak siapa jenenge? Tapi banyak loh Pak dia yang Mbak nanya siapa kayak tadi gitu. namanya? Mbak siapa namanya? Dia. Mbak Dia. Mbak Iya. Dia. Dia. Mbak Dia. Dia. Yang nanya tuh nggak cuman Andi Media Digital Iya. sebenarnya. Yang di apa tuh di kolom chatnya Gajeng ya? Masnya tuh juga Banyak banyak yang banget nanya sampai kayak gitu. pencariannya tuh dia siapa gitu. Oh. Sampai ngaku-ngaku. Wah, ternyata sampai ke sini ya ini pertanyaannya. Namanya Mbak Dia. Oke, namanya Oke, Mbak Dia. next. Pernah mau Pernah mau nolong tapi nolong. orangnya malah takut nggak, Mas? Kalau pernah mau nolong tapi orangnya malah takut itu selama ini alhamdulillah enggak. Karena saya selalu bilang saya ada alatnya gitu. Oh. Dari awal. Oh iya. Oh, berarti kalau ada alatnya itu berarti sudah. Udah Ya, mungkin ah, dia Orang udah langsung nggak takut-takut gitu. jadi saya dari awal tuh kenapa Pak bocor gitu. Udah kulo enten alatnya kok gitu. Oh. Langsung dia langsung berhenti. Selama ini ya alhamdulillah enggak ada yang takut. Mungkin kali dari tampilan saya kan beda sama Mas Momo. Oh iya, iya. Nah, saya kan Itu Oh, menantang. Mas Momo Yang Itu Mas yang Momo menantang. atau nanti di serem gitu. lah. Kalau saya kan biasa, jadi tampilannya biasa, mungkin masyarakat juga biasa. Tapi alhamdulillah sekarang selama ini Enggak ada. belum Ya? enggak ada. Aman, Dan mau aman enggak Aman. dan mudah-mudahan enggak ada. Iya. Oh iya. yang takut. Tapi ini masalah-masalah yang dibantu ini berarti ada nggak Mas yang udah apa tuh namanya yang bantu tapi nggak mau di ini banyak ya tadi. Aku Nggak mau tadi diekspos. ngerjain berarti nggak Maksudnya, mau diekspos. jadi Banyak. enggak mau divideokan dan enggak mau di Tapi tetap sama Mas Milian tetap Tetap bantu. Untuk selama ini kan bisa dilihat di di video saya gitu kan, saya selalu Nanya. minta iya, izin kan. minta Iya, izin. betul. Kalau Tak nggak re- diizinkan, tak record ya gitu. Iya nggak apa-apa gitu, udah saya gas gitu. Tapi kalau yang enggak saya enggak. tapi ada yang ini boleh Mas tapi jangan kelihatan muka Nah, saya. ada gitu. banyak. Jadi sampai saya sensor yang Mas Mega Pro itu kan yang mogok. Tapi cuma kan waktu itu pakai motor istri tuh, jadi nggak ada alatnya, jadi langsung tak step aja. Jadi si masnya ini, pacarnya ini minta kalau si cewek nggak usah kelihatan mukanya. wis jelas Mas. Kalau Wis itu Mas jelas kuwi. takut diambil orang. Wis pirang menit iki wah ngobrol asik deh. Jane sing lanjut terus iki, gas terus jane iki. Udah sejam nih buat penutup kayak biasa. Apa yang pengen Mas Milian sampaikan ke netizen? Mungkin ada pesan-pesan buat pesan. orang-orang di luar sana, pengen pesannya apa nih? Oh ya, buat teman-teman generasi negara Indonesia, kalau kemajuan sebuah negara itu kan dilihat dari pemuda sekarang. Iya. Ya. Betul. Harapan saya teman-teman itu menjadi agent of change. Iya. Jadi Oke. agen perubahan. Jadi di sini teman-teman tuh belajar memanfaatkan sosial media dengan baik. Iya. Kemudian bisa meniru saya Iya. atau bahkan melebihi saya. Itu yang mempunyai prestasi. Yes. Ya, jadi di situ saya memesankan kepada teman-teman generasi sekarang, jadilah generasi yang baik lah. Jadi buat kemajuan negara ke depan. Oke. Jadi Kesannya sangat-sangat jiwa Untuk nasionalis generasi sekali ya ini. langsung Iya. bergelora. Betul.
Betul. Ini buat generasi milenial sama generasi Z yang menonton kita seperti judul kita. Generasi sing do lembek podcast. Ayo, iki lho ono contone lho Mas Milian. Kuat ini generasi Gen Z ini kuat kok Pak De insyaallah. Mane wis do nganggur to ning omah to gabut to, mbok nulungi wong ngono lho. Nulungi wong sapa ngerti terus ketemu pacar, ketemu jodoh. Iya lah. Perbanyak nonton konten yang kayak punya Mas Milian biar terketuk hatinya. Biar enggak keras juga nonton ini juga nonton kontennya Mills itu juga. Benar. Itu juga banyak positif nilai-nilai positif yang kita sebarkan. Oke, terima kasih Mas Milian. Aku terima kasih. Aku mau weruh Mas sapa kok Mas Momo sapa? Mas Milian iki go gitari. Oh, iya. Aku diri go gitari. Oh iya, aku lupa. Kita nak nyumbang sak lagu gitu ayo. Enggak apa tuh Mas? Enggak apa-apa. Nyumbang lagu. Langsung ditodong ya Pak. Aku perlu go gitar maksudnya ternyata selain pinter bengkel nyanyi. Kuwi mau, kelingan kuwi mau, bengkel keliling Milian ternyata dhek yo pinter bernyanyi. Oke, sekalian aja ini buat kita tutup aja biar teman-teman sambil mendengarkan suara merdu dari Mas Milian. Oke. Manusia diciptakan dari saripati tanah, ditiupkan nyawa. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia itu lebih sempurna. Baik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk sesama. Manusia diciptakan hanya menjadi insan berguna, tetapi banyak manusia yang ingkar dan tak mau melakukannya. Oh, manusia berguna untuk sesama. Luangkan waktumu, peduli lainnya. Tetaplah menjadi manusia berguna. Tinggalkan egomu, raihlah senyumnya. Manusia berguna untuk sesama. Luangkan waktumu, peduli lainnya. Tetaplah menjadi manusia berguna. Tinggalkan egomu, raihlah senyumnya. Manusia, 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 manusia berguna.